Sekarang kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan harga mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan linear. Soal yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 5 per X min 1 sama dengan setengah. Baik, kita akan jawab soal ini. Ketika kita akan mengerjakan soal harga mutlak, kita harus selalu ingat konsepnya ya, bahwa setiap ada fungsi X, dia nanti X-nya akan bernilai positif jika X lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif atau min X jika X kurang dari 0. Ini harus selalu diingat ya. Nah, kita akan membentuk menjadi dua bentuk nih. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Oke, yang positif berarti tidak ada yang berubah ya. Berarti kita bisa langsung kali silang. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 1 dikali X min 1. Berarti satunya nggak usah ditulis ya. Langsung aja X min 1. 5 dikali 2, 10 sama dengan X min 1. Berarti X sama dengan 10 ditambah 1 atau X sama dengan 11. Ini untuk yang positif. Selanjutnya yang negatif. Kita kalikan minusnya dengan 5 per X min 1 ya. Berarti 5 per X min 1 sama dengan setengah. Nah, sama ini juga kita kalikan silang. Berarti min 5 dikali 2 sama dengan 1 dikali X min 1. Tetap ya, X min 1. Berarti min 5 kali 2. Min 10 sama dengan X min 1. Berarti X sama dengan min 10 ditambah 1. X sama dengan min 9. Nah, kita sudah dapat dua nilai. Berarti nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 11 atau X sama dengan min 9. Selesai. Soal selanjutnya. Untuk X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan 5, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari X min 1 plus nilai mutlak dari 2X min 10 lebih dari sama dengan 4. Kita harus selalu ingat konsepnya ya. Jadi, dia akan bernilai positif jika X lebih dari sama dengan 0 dan bernilai min X jika X kurang dari 0. Ini harus selalu diingat. Dari soal kita memiliki dua nilai mutlak. Yang pertama nilai mutlak dari X min 1 dan nilai mutlak dari 2X min 10. Berarti kita bentuk aja nilai mutlak ini dengan konsep ini ya. Berarti yang pertama nilai mutlak dari X min 1, dia akan bernilai positif. Kalau bernilai positif berarti dia tetap ya, nggak berubah. Nah, dia berarti X min 1 jika X lebih dari sama dengan 1. Nah, yang bentuk kedua dibentuk jadi minus. Berarti minus dikali X min 1 untuk X kurang dari 1. Nah, minus dikali X min 1, berarti minusnya dikali dengan yang di dalam ini semua ya. Berarti min X min dikali min 1 berarti plus 1. Nah, kalian bingung gak kenapa di sini kok 1 bukan 0? Karena kita bentuk X min 1 itu menjadi sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya akan bernilai 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk nilai mutlak dari 2X min 10. Sama caranya. Yang pertama dia bernilai positif. Berarti kalau bernilai positif dia nggak berubah. Tetap untuk X lebih dari sama dengan 5. Dan yang kedua dikali dengan minus. Min dikali 2X min 10 untuk X kurang dari 5. Nah, berarti ini minusnya dikali ke dalam ini ya. Berarti min 2X min dikali min positif 10.
Nah, untuk nilai 5 ini sama, kita bentuk 2x min 10 itu jadi sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 10. X kita peroleh 5. Nah, kita punya syarat dari soal bahwa X itu harus lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan 5. Kita tandain ya. Nah, dari kedua nilai mutlak ini kita harus menyesuaikan dengan syaratnya. Berarti yang X lebih dari sama dengan 1 yang atas. Berarti kita akan tandain yang atas, kita akan gunakan yang atas. Nah, kalau yang ini yang mana? Dia harus kurang dari 5. Nih, kurang dari 5. Berarti yang bawah. Karena yang ini lebih dari sama dengan 5. Tidak memenuhi syaratnya. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai-nilai yang memenuhi syarat. Kita akan bentuk menjadi pertidaksamaan. Berarti yang ini kita gunakan yang X min 1 ya. X min 1 yang ini min 2X plus 10. Di soal apa? Lebih dari sama dengan 4. Berarti lebih dari sama dengan 4. X dikurang 2X berarti min X. Min 1 ditambah 10 berarti plus 9 lebih dari sama dengan 4. Min X lebih dari sama dengan 4, 9 jadi minus ya. Berarti min X lebih dari sama dengan 4 dikurang 9, min 5. Nah, supaya bernilai positif, kita kali kedua ruas dengan min 1. Min X berarti jadi positif. Nah, ingat kalau misalkan tanda pertidaksamaan dikali dengan minus, dia akan berubah arah. Nah, jadi X kurang dari sama dengan 5. Nah, dari soal kita sudah mendapatkan nilai X yaitu kurang dari sama dengan 5. Tapi kita harus perhatikan syaratnya, yaitu X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan 5. Kita akan bentuk dia menjadi garis bilangan 1 dan 5. Nah, selanjutnya kita tandai ya. Karena di sini sama dengan berarti lingkarannya penuh. X lebih dari sama dengan 1. Lebih dari berarti ke kanan ya. Nah, X kurang dari sama dengan 5. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai X yang kita peroleh. Dia kurang dari sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5 berarti seperti ini ya. Nah, jadi yang ini untuk syaratnya, sedangkan yang ini adalah hasil yang kita peroleh. Untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya itu harus memenuhi kedua ini, yaitu memenuhi syaratnya dan jawaban yang kita peroleh. Nah, tadi kan syaratnya yang ini, X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan 5. Ini yang jawaban. Berarti yang memenuhi keduanya yang ini ya. Karena di soal dia kurang dari sama dengan 5. Ini benar, kurang dari sama dengan 5, tapi di syaratnya harus lebih dari 1. Kan kalau kurang dari sama dengan 5, dia akan terus sampai sana. Tapi ada batasnya nih, harus lebih dari sama dengan 1. Berarti kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 1 atau X kurang dari sama dengan 5. Soal yang selanjutnya yaitu tentukan solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak 4 dikalikan nilai mutlak dari 5T plus 2 min 3 lebih dari 25. Kita tulis ulang ya, berarti 4 dikalikan nilai mutlak dari 5T plus 2 min 3 lebih dari 25. Kita sederhanakan pertidaksamaan ini, caranya dengan membuat salah satu ruas itu bernilai 0.
yang mudah kita buat ruas kanan menjadi 0 ya. Berarti 4 dikalikan 5T plus 2, nilai mutlak dari 5T plus 2, min 3. Nah, 25-nya pindah ruas, berarti dia menjadi 0 kan? Nah, berarti 4 dikalikan nilai mutlak dari 5T plus 2, min 3 min 25 berarti min 28 lebih dari 0. Supaya koefisien dari nilai mutlak dari 5T plus 2 ini bernilai 1, kita bagi dengan 4 ya. Bagi 4. 4 dibagi 4 berarti 1, tidak usah ditulis. 28 dibagi 4, 7. Lebih dari 0 dibagi 4 tetap 0 ya. Selanjutnya kita akan mencari titik kritisnya, yaitu nilai mutlak dari 5T plus 2 min 7 sama dengan 0, atau kita bisa tulis menjadi 5T min 2 sama dengan 7. Nah, ini adalah konsep dari nilai mutlak ya, dia bernilai positif dan bernilai negatif. Ini lambang atau. Berarti yang pertama 5T sama dengan 7 dikurang 2. 5T sama dengan 5. Berarti T sama dengan 1. Nah, yang berikutnya 5T sama dengan min 7 min 2. 5T sama dengan min 9. Berarti T sama dengan min 9 per 5. Ini atau. Selanjutnya kita akan membentuk garis bilangan. Berarti kita peroleh min 9 per 5 atau 1. Nah, kita akan menguji daerah yang sebelah sini, di sini, dan di sini ya. Nah, daerah yang ini dia berarti lebih besar dari 1 ya. Kita coba dia nilai 2. Kita coba 2. Nah, kita substitusikan ke ini, persamaan yang ini. Nah, berarti 5, T-nya 2, berarti kita ubah ya. Berarti 5 dikali 2 plus 2 min 7. Ingat ini mutlak. Hasilnya dia 5. 5 itu berarti positif. Nah, yang selanjutnya daerah sini. Daerah sini itu dia diantara min sama plus. Berarti gampangnya kita ambil nilai 0. Nah, 5 dikali 0 plus 2 min 7. Dia hasilnya min 5. Berarti dia negatif. Nah, selanjutnya daerah yang sebelah kiri min 9 per 5. Min 9 per 5 itu kan dia min 1 koma ya. Berarti yang lebih ke sini itu adalah min 2. Berarti kita substitusikan 5 dikali min 2 plus 2 min 7 sama dengan 1. Hasilnya positif. Nah, kita udah peroleh nih. Kita tandai plus, min, plus. Nah, selanjutnya kita lihat yang diminta di soal dia lebih dari 0. Nah, dari garis bilangan ini yang lebih dari 0 berarti itu harus yang positif. Berarti kita ambil yang positif. Berarti ke sini dan ke sini. Berarti ini ya. Nah, berarti dapat diperoleh nilai T kurang dari min 9 per 5 karena dia ada di sebelah kiri. Min 9 per 5 ya, atau T lebih dari 1. Selesai. Selanjutnya nomor 4, nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak dari X min 3 dikuadratkan lebih besar dari 4 dikalikan dengan nilai mutlak dari X min 3 plus 12 adalah. Langkah pertama yaitu kita misalkan nilai mutlak dari X min 3 itu kita misalkan sama dengan P. Berarti kita bisa rubah bentuk ini menjadi P kuadrat lebih dari 4P plus 12 atau P kuadrat min 4P min 12 lebih dari 0. Nah, kita cari akar-akar dari P kuadrat min 4P min 12, yaitu berarti kan dia P min 6 P plus 2.
Nah, berarti akar-akarnya yaitu P sama dengan 6 atau P sama dengan min 2. Selanjutnya, kita bentuk garis bilangan yaitu min 2 dan 6 kan. Nah, di soal diminta lebih dari 0, berarti lebih dari 0 itu yang positif. Berarti arahnya ke sini ya. Maka kita dapat P kurang dari min 2 atau P lebih dari 6. Ingat ya, kalau misalkan nilai mutlak itu dia lebih dari 0, selalu positif, berarti kita tidak bisa menggunakan yang ini. Berarti kita hanya menggunakan yang P lebih dari 6. Kita hanya menggunakan yang ini. Karena kita hanya menggunakan yang ini, berarti P lebih dari 6 itu P tadi apa? Kita misalkan X min 3, berarti X min 3 lebih dari 6, atau bisa kita buat X min 3 lebih dari 6 atau X min 3 kurang dari min 6. Nah, yang ini berarti X lebih dari 6 plus 3, X lebih dari 9, atau X-nya itu bernilai min 3. Berarti kita dapatkan nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini ialah X lebih dari 9 atau X kurang dari min 3. Selesai. Selanjutnya, soal yang terakhir, harga tiket sebuah pertunjukan adalah Rp50.000. Pertunjukan dianggap gagal jika rugi lebih dari 10%. Besar biaya pertunjukan sama dengan 200 juta rupiah. Jika X kita misalkan sebagai tiket yang terjual, rumuskan kondisi tidak gagal dan tidak sukses dengan pertidaksamaan dalam X dengan menggunakan harga mutlak. Nah, berarti dari soal cerita ini kita disuruh menyelesaikan dengan pertidaksamaan harga mutlak. Nah, untuk mengerjakan soal cerita, kita harus bentuk menjadi model matematikanya terlebih dahulu. Total biaya pertunjukannya tadi berapa? 200 juta. Nah, 200 juta ini berarti dia adalah modal, karena kita akan membahas keuntungan dan kegagalan atau kerugiannya. Nah, keuntungannya itu berarti harga tiketnya tadi berapa? 50.000. Nah, X itu dimisalkan sebagai tiket yang terjual, berarti keuntungannya 50.000 dikali tiket yang terjual itu harus lebih besar dari modal. Berarti 50.000 X dikurang 200 juta. Nah, kebalikannya kalau kegagalan berarti modalnya itu lebih besar daripada pendapatannya. Berarti 200 juta dikurang 50.000 X. Akan sukses jika keuntungannya lebih dari 10%. Berarti kita pakai yang atas ya, keuntungan 50.000 X min 200 juta. Ini tadi saya salah tulis malah 200.000, yang bawah juga nanti ditambahin 03 ya. Lebih dari 10% dikali 200 juta, karena harus 10%-nya, lebih dari 10%-nya itu, berarti harus dikali ya. Nah, berarti 50.000 X min, ini harusnya 200 juta ya. Gimana ya? Di sini. Maaf, tadi ada kesalahan tulis. Nah, 10% dari 200 juta adalah 20 juta. Berarti 50.000 X lebih dari 20 juta. Nah, ini pindah ruas ditambah 200 juta. Berarti 50.000 X lebih dari 20 juta tambah 200 juta, 220 juta. Nah, kita ini dulu ya, kita sederhanakan biar mudah. Kita coret nih, nolnya 4, berarti yang ini juga. Berarti X itu 2.200 per 5. Maaf, 22.000 per 5, berarti X lebih dari 4.400. Nah, selanjutnya yang gagal, dia akan gagal jika kerugian itu lebih dari 10%. Nah, gagal berarti kita pakai yang bawah ya,
200 juta min 50.000 X lebih besar dari 10%-nya dari 200 juta, berarti 20 juta. Ini 200 juta min 50.000 X, berarti min 50.000 X, 20 juta, 200 jutanya pindah ruas, jadi minus min 200 juta. 20 juta min 200 juta, berarti min 180 juta. Yang di sini masih tetap min 50.000 X. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan min 1, supaya negatifnya hilang. Berarti kalau dikali dengan minus, tandanya berubah. Yang tadinya lebih besar, sekarang lebih kecil. Berarti 5X lebih kecil dari 18.000. Kedua ruas juga kita coret nih, nolnya 4. Tuh 2, 3, 4 aja ya. 4 sampai sini berarti. Nah, berarti 5X kurang dari 18.000. Kita dapat X kurang dari 3.600. Berarti dia akan sukses jika tiketnya itu terjual lebih dari 4.400. X lebih dari 4.400, atau akan gagal jika X kurang dari 3.600. Selesai.